Assalamualaikum, halo Sobat Dupal. Kembali lagi dengan aku, Aisyah Syarifah dari tim OSIS dengan acara Duta Show, Dupal Talk Show. Nah, kali ini kita kedatangan tamu salah satu siswa berprestasi di SMPN 245 Jakarta. Inilah Alicia Syafira, seorang finalis OSN IPS tahun 2023. Nah, sebelum kita cari tahu lebih dalam tips-tips atau cara belajar atau jalur langit yang Alicia lakukan, kita harus tahu dong, Alicia ini kelas berapa, cita-citanya apa, hobinya apa, dan kesibukan sekarang apa? Aku sekarang sih kelas 9. Aku hobinya sekarang sih lagi baca buku nih. Aku lagi baca bukunya Hello Terelie. Nah, buku itu tuh ceritanya tentang apa? Jadi kayak ada dua anak yang mereka tuh sama-sama suka, tapi ada kesenjangan sosial di antara mereka. Jadi mereka nggak bisa bersatu gitu. Oh, kamu ini suka baca buku ya? Iya. Oke. Tahun kemarin aku dengar-dengar kamu kan terpilih menjadi siswa untuk mewakili sekolah OSN tahun 2023. Apa sih yang menjadi kamu bisa sampai menjadi seorang finalis, terus support system atau tips-tips belajar kamu? Kayak tentunya sih aku nggak pantang menyerah ya untuk bisa menuju Olimpiade tersebut. Kita juga harus belajar agar bisa terpilih menjadi salah satu siswa yang dapat mengikuti Olimpiade. Lalu support sistemnya pasti orang tua ngedukung aku, lalu teman-teman yang selalu ngedukung aku dan doain aku. Mereka tuh kayak support system banget lah. Terus metode belajarnya, pokoknya catatan kalian harus rapi, lengkap gitu, jadi enak dibacanya. Oke, kan aku dengar-dengar ya, kamu tuh sempat nanya ke Kak Belva dulu, gimana sih caranya Kak Belva belajarnya? Nah, apa yang kamu dapat dari Kak Belva? Kak Belva itu ternyata cara belajarnya dia lihat-lihat nih soal OSN yang tahun lalu. Jadi aku minta ke dia, Kak gimana sih soal OSN tuh? Jadi kan aku tanya ke dia dan ternyata dia tuh ngasih tips-tipsnya cara belajar dia. Pokoknya belajarnya tuh jangan dipaksain. Lalu dia ngasih soal-soal yang pernah dia pelajari nih ke aku. Nah, belajar sudah kamu akuin. Pasti ada dong jalur langit supaya kamu bisa menjadi seorang finalis. Ada dong. Apa nih? Jadi sebelum lomba aku tuh sholat tahajud sama sholat qobliyah subuh sih, itu kayak ternyata itu works banget. Iya sih, emang tuh jalur langit tuh, dan apalagi ya dengan doa orang tua itu tuh pasti manjur banget ya. Nah Alicia, kan sebelum kamu mulai lomba kamu tuh sempat asrama gitu ya? Oh iya, sebelum masuk ke nasional. Nah, kamu tuh sempet cerita kan sama aku kayak di sana tuh ada salah satu siswa dari sekolah. Nah, itu tuh kata kamu ganteng ya? Ais, enggak. Kata kamu ganteng, terus dia tuh pinter banget. Ceritain dong, siapa sih namanya? Sobat Dupal pasti penasaran banget tuh. Dia itu anak Olimpiade astronomi, tapi dia udah SMA. Dia dari Nabur. Kamu tahu tentang dia nggak? Atau mungkin menurut pandangan kamu, dia tuh seperti apa? Kan kamu banyak cerita tuh. Kau bisa ceritain ke Sobat Dupal. Mungkin itu juga menjadi salah satu semangat kamu ya, yang buat kamu betah di asrama, semangat. Jadi apa nih? Iya sih, emang bikin semangat. Cuma tentunya ada beberapa temen aku juga nih yang ikut OSN IPS. Jadi aku tuh kayak seperjuangan gitu lah sama mereka. Mereka tuh Raihan, Rafael, sama Almira. Ya kita tuh disitu sharing-sharing kayak gimana sih ini nanti kita mau gimana gitu. Lalu kan OSN tuh juga ada pembuatan video, jadi kita kayak sharing-sharing gitu sama mereka. Lalu
di bimbingan tersebut ada guru juga, jadi kita bisa minta apa nih yang kurang Bu gitu. Kalau nggak dipahamin juga kita bisa tanya-tanya nih sama mereka. Oke. Kan kamu selama di asrama tuh lumayan lebih dari seminggu ya? 10 hari. 10 hari. Nah, pasti kan kamu tertinggal pelajaran di sekolah seperti ulangan atau hal-hal lain. Itu yang bagaimana caranya kamu menghadapi atau kayak menyusul ulangan dan pelajaran yang tertinggal? Oh, kalau aku lihat catatan temen aku, lalu kalau ulangannya memang dilakukan secara online, aku bisa langsung kerjain. Lalu tapi kalau ulangan lewat kertas, sepulang dari asrama, aku langsung kerjain nih. Aku minta sama guru yang aku ketinggalan ulangannya, jadi aku minta susulan sama guru tersebut untuk melakukan ulangan. Apa kamu gak pusing, Alicia? Kan kamu di asrama tuh pasti selalu buat belajar ya, kayak dari pagi sampai malam ya. Nah itu jam belajarnya tuh jam berapa aja sih? Kayak waktu istirahatnya atau kamu di sana makannya apa gitu? Oke, jadi aku di asrama itu mulai belajar dari jam 8. Sebelum belajar kita itu dikasih makan sama ada aktivitas kayak rohani atau jasmani gitu loh. Jadi kita bisa ngelakuin, kita mau ngapain dulu nih, sholat, olahraga, dan makan. Nah sehabis kita makan atau mandi, kita langsung nih pergi ke kelas yang akan kita tuju nih. Kita tuh mulai belajar jam 8, selesai jam 12. Nah dari jam 12 sampai jam 1 itu kita mulai istirahat. Dari jam 1 sampai maghrib kita belajar lagi. Maghrib sampai isya kita istirahat dulu nih, sholat dulu kan. Lalu sesudah sholat isya kita balik lagi ke kelas untuk minta tutor nih sama bimbingan yang ada di sana. Kayak jadi kalau malam itu sesinya minta tips untuk video-video yang akan kita buat gitu. Gimana sih tipsnya, apa yang kurang dari video tersebut. Nah, menurut kamu kesusahan kamu di asrama tuh apa? Menurut aku jadwal belajarnya itu terlalu keras sih. Menurut aku kayak jarang belajar dari pagi sampai malam gitu. Tapi untungnya ada teman-teman yang di sana yang emang kayak support kita untuk terus belajar sih di sana. Nah, Alicia, asrama kamu tuh letaknya di mana? Asrama aku letaknya di Jakarta Selatan dan di dekat Universitas Yunindra. Dan ternyata kepala sekolah kita tuh kuliahnya di situ tahu. Oh, oke. Kan menurut kamu ya, solo ASN tuh susah kan pasti. Nah, menurut pandangan kamu ya, kan kamu udah menjadi seorang finalis nih. Soalnya itu seperti apa sih? Biar mungkin buat adik kelas yang bakal ikut OSN tahun ini bisa tahu gitu. Menurut kamu seperti apa? Menurut aku kalian sih harus sering-sering baca buku, karena memang soal tersebut tuh membuat kita bernalar bagaimana hal ini bisa terjadi gitu loh. Terus dan menurut aku tuh soal-soal yang keluar tuh jarang ada di textbook gitu loh. Jadi kayak memang kita harus berpikir bagaimana kejadian itu bisa seperti itu gitu. Memang harus banyak-banyak baca buku ya. Ya kamu tuh waktu itu sempat baca buku tentang sejarah. Ingat gak? Yang kamu pernah bawa bukunya ke sekolah? Ingat. Nah itu tuh buku tentang apa? Itu buku tentang pribumi yang suka sama keturunan Belanda. Lalu mereka kayak nggak direstuin gitu sama orang tuanya. Bukunya lagi dipinjam Pak Musin. Mungkin buat adik kelas mungkin bisa baca itu ya, buat jadi wawasan buat menjawab soal-soal. Nah, kan buat lanjut ke nasional, kamu tuh ada tugas buat video ya. Nah, video yang kamu ambil tuh temanya tentang apa? Aku ngambil video untuk OSN nasional itu toponimi Petukangan. Jadi di video tersebut aku ngambil nih gimana sih kondisi ekonomi yang ada di Petukangan, geografis dan sejarah-sejarah serta seni-seni yang ada di Petukangan tuh kayak gimana gitu. Nah, pasti kamu sudah mencari tahu dulu ya. Mungkin kamu boleh kasih tahu gitu, spill apa sih sejarah yang ada di Petukangan ini? Dulu tuh ternyata Petukangan itu tuh
banyak tukangnya, makanya dikenal jadi petukangan. Dulu tuh petukangan itu banyak tukang kayu. Mereka tuh ngantar kayu yang akan diekspor ke Batavia. Nah, yang membantu kamu dalam pembuatan video itu pasti guru-guru dan yang lain itu siapa aja? Yang pertama sih Pak Ayub ya, dia tuh ngebantu nih aku buat videonya harus gimana. Lalu untuk pembuatan videonya aku minta teman-teman aku kayak Dima, Sultan, dan Pak Andi, Pak Jerry, Pak Ayub juga ikut bantu nih dalam record videonya. Oke. Nah, perasaan kamu setelah menjadi finalis OSN IPS 2023 gimana? Aku sih pasti merasa senang terus bangga sih sama diri sendiri. Nah, kamu kan udah punya sertifikat OSN finalis. Istilahnya kamu punya karpet merah buat menuju SMA yang kamu tuju. Kamu ingin SMA apa? Insya Allah aku sih mau masuk ke MH Tamrin ya. Kalau kamu gimana nih? Oh, kalau aku sih, aku lagi coba buat masuk ke SMA Muhammadiyah 3 di Limau. Oh ya, Alicia, kamu nggak mau coba SMA 8 Semandel yang kan itu bagus banget ya, SMA 8, dan katanya murid-murid di sana tuh seperti pindah kelas ke UI gitu. Apa kamu tidak ingin mencoba ke Semandel? Menurut aku Semandel emang bagus, cuma untuk menuju ke sana mungkin dari sarana prasarananya tuh gak memungkinkan ya, karena Semandel tuh menurut aku terlalu jauh gitu. Aku nggak nyari yang terlalu jauh sih kalau buat SMA. Jadi kamu akan coba Semanu ya di MH Tamrin. Nah, kamu kan pernah cerita ke aku kalau kamu tuh nggak kuat sama sekolah yang asrama seperti itu karena jam pelajarannya atau jam belajarnya. Nah, apakah kamu yakin dengan sekolah asrama? Insya Allah, karena kemarin di BPMP 10 hari itu kan kita kayak istilahnya trial gitu kan, gimana sih sekolah di asrama tuh. Dan mungkin di Semanu kita tuh punya teman seperjuangan yang kayak sama-sama berjuang gitu loh menghadapi belajar nanti di Semanu tuh gimana gitu. Oke, kan kita sudah cari tahu nih tips-tips dari belajar Alicia Syafira. Nah, kesibukan kamu di kelas 9 ini apa? Atau kamu ada mengikuti lomba-lomba selain OSN? Kesibukan aku sekarang sih tentunya kita menyiapkan uprak ya untuk kelas 9. Lalu ujian-ujian pasti akan datang nih nanti. Lalu untuk lomba lainnya aku mengikuti di lomba pramuka nih, kemarin aku habis menang juara umum 1 nih di lab school. Wah, keren banget itu Alicia. Nah, kan pasti buat menang di lab school kamu butuh latihan yang keras ya. Kamu tuh selalu seminggu lebih kamu dari pulang sekolah pulangnya malam, abis maghrib. Nah, itu kamu belajar apa aja sih? Di pramuka tuh materi kan banyak ya, jadi aku ngambil materi nih kayak tali temali, PPGD, lalu ada pengetahuan kepramukaan. Jadi tuh kayak materi-materi itu yang banyak itu yang perlu dipelajari agar dapat menjawab soal nanti yang akan keluar di lomba tersebut. Nah, kau bisa kasih semangat gak buat adik kelas yang akan mengikuti OSN IPS tahun ini? Buat adik-adik yang mau ikut OSN, kalian harus semangat ya, jangan malas-malesan untuk belajar. Mungkin itu aja yang bisa kita tanya-tanya ke Alicia tentang kegiatan dia dan pastinya belajar dia buat menjadi seorang finalis. Nah, semoga dari podcast ini adik kelas dan kita semua bisa contoh tips belajar Alicia. Mungkin sekian dari acara Duta Show kali ini. Mungkin banyak yang bisa kalian ambil dari tips-tips belajar Alicia buat OSN. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.